Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGZ) mengatakan pangkalan bawah tanah ini menyimpan ratusan rudal dan peralatan pertahanan lainnya. IRGZ pangkalan militer bawah tanah ini menyimpan rudal Saya-3 dan sistem pertahanan udara D-9D. Iran juga diketahui memproduksi rudal balistik Sijil dan rudal hipersonik Fatah 2. Fatah 2 diketahui memiliki kecepatan tinggi, yakni di atas Mach 15 dan dengan jangkauan mencapai 1.500 km. Iran diketahui memiliki sedikitnya 3.000 rudal balistik yang membuatnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Amerika Serikat dan Iran saling ancam terkait Selat Hormuz. Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan Iran bila tidak membuka Selat Hormuz. Sementara Iran menyatakan Selat Hormuz ditutup. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini sulit dilewati. Harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat meminta Iran untuk membuka Selat Hormuz. AS bahkan mengancam akan menghancurkan Iran bila tetap menyerang kapal yang melintasi Selat Hormuz. AS juga menolak untuk melakukan gencatan senjata. Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy, they don't have an Air Force, they don't have any equipment, they don't have any spotters, they don't have anti-aircraft, they don't have radar, and their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Sementara itu, Iran menjawab tegas pernyataan Amerika Serikat. Iran akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang pembangkit listrik dan teknologi informasi milik Israel. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2.
همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair dunia. Bila penutupan Selat Hormuz berlaku untuk semua kapal, harga minyak dunia diprediksi akan terus naik. Krisis minyak hingga energi pun mengancam dunia. Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel. Usai kilang minyaknya dibom oleh Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan Haifa, Israel. Kobaran api besar nampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak perharinya. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tidak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Pemirsa, dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa, kawasan yang ditempati pemukim Israel. Puing-puing bangunan berserakan, sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Nesher, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meski hancur, namun petugas memastikan tak ada korban luka akibat serangan tersebut. Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Ya, geram dengan tingkah Netanyahu, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan.
Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Warga Israel geram terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Bukan tanpa alasan, warga menganggap Netanyahu gila perang hingga berdampak pada warga Israel sendiri. Dengan spanduk, warga menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diadili ke Pengadilan HAM Den Haag atas kejahatan perang. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Selain dikecam warganya sendiri, Netanyahu juga menjadi sorotan lantaran jarang muncul di publik. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Banyak pihak menduga bahwa terjadi sesuatu pada Netanyahu seiring munculnya aktivitas palsu Netanyahu yang diduga hasil editing video artificial intelligence. Warga Israel berdemonstrasi menuntut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mundur dan menghentikan perang. Pakar hubungan internasional Presiden University Teuku Rezasya mengatakan demonstrasi ini dilakukan akibat pemerintah Israel menutupi masalah dalam negeri dengan perang. Kalau saya menempatkan diri sebagai warga Israel, demonstrasi itu adalah hal yang biasa. Di sana ini adalah bukti bahwa mereka itu masyarakat yang demokratis dan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dan uniknya ini adalah demonstrasi ini adalah demonstrasi yang terdidik. Karena warga negara Israel itu adalah termasuk ranking tinggi kalau kita berbicara Human Development Index ya. Itu rankingnya 27 dari 193. Dan uniknya demonstrasi ini damai walaupun terjadi di tengah perang. Saya tidak melihat adanya kerusuhan. Saya juga dari sesama demonstran dan juga demonstran melawan aparat hukum saya tidak melihat. Walaupun penduduk Israel itu umumnya bersenjata. Mereka adalah alumnus dari kegiatan wajib militer ya. Ini juga hal yang unik lagi adalah walaupun ekonomi Israel sedang memburuk karena kita lihat misalnya kerugian ekonomi itu sekitar 9 miliar shekel seminggu, tapi isu mereka tidak berbicara soal perburuan, tidak berbicara soal konsumsi yang harus dihemat-hemat, juga tidak mereka berbicara hal-hal yang sudah mereka nyatakan dari tahun-tahun lalu. Misalnya di dalam mereka sudah berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang perilakunya itu merendahkan Supreme Court misalnya. Kemudian mereka juga mengkritisi Netanyahu yang sudah sejak lama itu urusan hukumnya tidak selesai-selesai. Dan sekarang ini sudah dengan krisis yang berjalan hampir 3 minggu, mereka sudah terjadi penyatuan antara isu domestik dengan isu luar negeri. Misalnya mereka juga sudah berbicara, walaupun mereka berbicara soal hukum, mereka sudah berbicara soal Netanyahu, mereka sekarang sudah berbicara juga tentang bagaimana nasib warga negara Israel yang ditahan sejak 7 Oktober. Mereka juga sudah masih berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang terus yang baru-baru ini memecat Attorney General Gali Baharaf Miara dan juga Kepala Shin Bet yakni Ronen Bar. Isunya sudah bercampur, bahkan masuk juga kepada isu penggulingan pemerintahan, gimana ribuan warga di Tel Aviv sejak 3 hari terakhir itu menuntut pengunduran Netanyahu dan mempercepat pemilihan umum. Dan juga mereka mengatakan pemerintah ini sudah gagal karena menjadikan isu perang dengan Israel tersebut untuk menutupi masalah di dalam negeri.
makin ramai lagi isu ini dengan krisis sandera, di mana keluarga dari yang disandera itu sudah menuntut pemerintah untuk segera berdamai di Gaza ini dan mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza. Kemudian bertambah lagi juga isunya dengan kelompok-kelompok aktivis, yakni warga Yahudi dan warga Arab Israel yang menuntut penghentian perang. Jadi sekarang tampaknya isunya sudah sangat banyak, tapi masih terorganisir karena mereka tidak menggunakan kekerasan dan juga mereka tidak tidak melakukan aksi-aksi bakar, mereka tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Jadi sampai detik ini fokus demonstrasi tersebut masih damai sifatnya. Cuman uniknya demonstrasi ini adalah lintas partai, di mana partai-partai besar itu saya perhatikan terwakili. Misalnya saya perhatikan dari kelompok Likud itu ada orangnya, dari pihak Zionis religius ada orang.